jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Kau Allah yang besar, Engkau Allah yang mulia. Nang mangmu kami tinggikan Tuhan, nang mangmu dimuliakan atas segalanya. Sebab Kau Tuhan dan Raja kami, Engkau Allah yang hidup, yang layak disembah. Terima kasih Tuhan, mulia namamu Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih, terima kasih. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang pada Engkau saat ini Tuhan, dengan satu kerinduan untuk memuliakan nama-Mu, untuk meninggikan Engkau Tuhan Yesus, dengan satu kerinduan untuk bersekutu dengan Engkau Bapa, karena kami haus akan Engkau Tuhan Yesus, kami merindukan Engkau Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus, Engkau yang beracara atas ibadah pada saat hari ini. Nama-Mu yang ditinggikan, nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami mengalami perjumpaan dengan Engkau pada saat ini Bapa. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan, keagungan hanya bagi Tuhan Yesus saja. Demi nama Tuhan Yesus Kristus mengucap syukur berdoa, haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Umat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Saat ini kita mau kembali datang kepada Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan Yesus sebab Dia Allah yang layak untuk dipuji. Dia Allah yang layak untuk disembah. Amin. Mari kita siapkan hati kita semuanya. Kita untuk memuji Tuhan. Haleluya. Denganmu Tuhan. Mari bersuka cita dalam Tuhan. Aku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku.
berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Benar Tuhan, Kami mau terus menaruh harap kami kepada Engkau, karena kami tahu Engkau Allah yang tidak pernah gagal. Dan janji-Mu, kesetiaan-Mu tetap untuk selama-lamanya bagi setiap orang yang mengasihi Engkau. Haleluya. Amin. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur,
Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Shalom, selamat pagi. Victorious People, sehat selalu. Dan kita masih menjalankan protokol kesehatan. Kita menjaga jarak. Dan biarlah kita tetap ada dalam pimpinan Tuhan Yesus, sehingga kita tetap boleh sehat. Mari, pada waktu firman untuk SMP ini, ya, Saturday Morning Prayer, kita akan berdoa sebelum kita masuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Kami dibangunkan dengan tubuh yang sehat sejahtera. Kami menjemput berkat-berkat-Mu di pagi hari sesuai kebenaran firman-Mu. Tuhan, sebelum firman ditaburkan, kami mohon Engkau membukakan rahasia firman-Mu, sehingga kami mengerti kehendak kasih-Mu dalam hidup kami. Tuhan Yesus, biarlah saya sebagai hamba-Mu yang hanya bagaikan debu dan kain kotor, itu yang firman-Mu bilang. Tapi saat ini Tuhan, Engkau layak kuduskan saya di hadapan-Mu. Engkau pakai saya Tuhan, sehingga apa yang saya sampaikanlah isi hati-Mu, apa yang saya sampaikan memuliakan nama-Mu saja. Tuhan Yesus yang diagungkan, ditinggikan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Victorious People, tetap sehat ya. Kita tahu rasanya pandemi ini berkepanjangan, tapi percaya Tuhan di dalam kuasa kasih-Nya tetap ada mengontrol kita semua. Jangan takut, karena pun pandemi ada, itu untuk kebaikan orang-orang percaya, menguatkan iman percayanya, membuat kita maju lebih baik. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan berbicara mengenai kebenaran. Itu adalah tema yang diberikan oleh gereja, dan pagi hari ini saya memberikan tema, apa yang akan saya sampaikan adalah hidup dengan hati nurani yang murni. Ini sama dengan kebenaran itu, dan firman Tuhan diambil di dalam Kisah Para Rasul 24 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Saya bacakan firman kebenaran itu. Tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Allah, nenek moyang kami, dengan menganut jalan Tuhan, yaitu jalan yang mereka sebut sekte. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat dan dalam kitab nabi-nabi. Aku menaruh pengharapan kepada Allah, sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati yang murni. Ini menjadi catatan, yang murni di hadapan Allah dan manusia. Natsnya adalah kita hidup dengan hati nurani yang murni, dan itu murni di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Murni, atau kalau saya boleh sebut menjadi hati nurani kita ini, ya, ini kemurnian hati kita. Dan hati nurani diartikan sebagai bagian dari jiwa manusia yang mengingatkan kita akan kebenaran yang sesungguhnya. Bahkan hati nurani diambil dari bahasa Yunani, ya, di dalam perjanjian baru dari kata suneidesis, yang artinya kesadaran moral, pengetahuan moral. Ini adalah hati yang murni, hati nurani ini
yang mengingatkan kita dikala kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai kebenaran yang ada di dalam masyarakat, di dalam firman Tuhan. Seumpama mencuri, kita akan merasa tertuduh. Seumpama kita berbohong, kita merasa rasanya tidak pantas. Inilah hati yang murni, inilah nurani. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana nurani itu menjadi pegangan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang benar, untuk kita jalankan di mana kita berada. Saya percaya hati nurani itu datangnya dari Tuhan. Ya, otak kita boleh latih, tetapi demikian hati nurani dibenarkan oleh firman kebenaran. Semakin kau bergaul akrab dengan firman kebenaran, hati nuranimu akan semakin bersih, akan semakin peka. Percayalah, waktu engkau bergantung kepada hati nuranimu, maka Tuhan ada dalam penyertaan hidupmu. Yang pertama kita belajar bahwa hati nurani itu harus lebih kita pegang daripada pikiran kita, daripada perasaan kita. Kenapa? Seringkali di dalam hidup kita secara nyata di dunia ini, bukankah kita seringkali kalau kita seumpama mau bepergian, ya, berencana, dan kita merasa di dalam hati kita, kok ada sesuatu yang nggak baik sih? Saya mengingatkan, ya, victorious people yang mendengar firman kebenaran ini, segeralah berdoa, minta pimpinan Tuhan. Engkau rencana di dalam pekerjaanmu, kelihatannya rencana itu sempurna, tapi hati nuranimu merasa tidak damai. Hati nuranimu merasa ada sesuatu yang tidak pas. Berdoalah, minta tuntunan pimpinan Tuhan. Jangan kau andalkan pikiranmu, jangan kau andalkan teman-temanmu, karena itu akan menjadikan engkau kecewa. Seringkali kejadian bahwa setelah kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, ya, bahkan banyak kesaksian orang-orang kecelakaan dalam kendaraan dan sebagainya, ya, kalau dia di dalam pemulihannya yang dia luka atau apa, dia seringkali boleh kesaksian, dia katakan, sebetulnya waktu saya berangkat rasanya sudah nggak enak. Itu hati nuranimu. Ingat, kalau engkau punya hati nurani seperti itu, ingatlah, itu datang dari Tuhanmu. Dan itu akan terjadi kalau engkau bergaul akrab dengan firman kebenaran itu. Firman Tuhan mengatakan di dalam Amsal 27 ayat 19, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Makin engkau bersih, makin engkau akan peka. Jadi kepekaan itu harus engkau pegang. Ya. Bahkan firman Tuhan mengingatkan di Yeremia 17 ayat 9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapa yang dapat mengetahuinya? Tadi saya katakan, nurani itu mengingatkanmu akan tindak langkahmu. Tapi juga engkau harus mengingat bahwa hati nurani yang setiap hari engkau abaikan, itu akan menjadi berbahaya. Kenapa? Waktu engkau abaikan sekali, engkau rasanya masih, aduh nggak enak. Tapi waktu engkau tidak mau memperbaiki, waktu lain kali engkau lakukan, rasanya makin ringan hidup itu. Bahkan setelah berkali-kali engkau mengignore, mengabaikan hati nuranimu, berarti dalam artian engkau sudah keluar dari jalur yang Tuhan ingatkan. Engkau seolah menjadi kebal. Ya, kebohongan menjadi satu yang umum, bahkan ini menjadi berbahaya. Kenapa? Akan membawamu kepada kebinasaan. Hati-hati. Hati nurani tidak boleh engkau bungkam. Hati nurani harus justru engkau latih lewat kebenaran firman Tuhan itu. Ya, ingat betapa liciknya hati. Dikatakan di sini. Kenapa hati yang licik ini bisa terjadi? Karena setiap saat engkau abaikan, setiap saat engkau isi kepada hal-hal yang dunia ini mau, itu sangat berbahaya. Hati-hati. Pelihara hati nuranimu, sehingga itu akan memimpin pada kebenaran-kebenaran di dalam firman Tuhan Yesus. Bahkan, kalau engkau senantiasa memelihara kebenaran itu tidak hanya engkau lakukan di hadapan Tuhan,
Tapi kebenaran sesuai firman tadi, saya ingatkan kembali di dalam Kisah Para Rasul 24 ayat 16. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati yang nurani, yang murni di hadapan Allah, tetapi juga di hadapan manusia. Tadi saya berbicara bahwa hati nuranimu yang engkau senantiasa diingatkan, itu berbicara hubunganmu dengan Tuhan. Tapi firman Tuhan juga mengingatkan di dalam Lukas 6 ayat 45, bahwa hati nurani itu juga engkau harus nyatakan di dalam kemanusiaanmu. Lukas 6 ayat 45 mengatakan demikian, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Artinya apa? Seringkali orang dunia membela dirinya mengatakan, itu orang omongannya kasar, omongannya kelihatannya kotor, tetapi hatinya baik. Firman ini mengatakan tidak demikian. Kenapa? Setiap perkataan yang keluar itu meluap dari hatinya. Dan ini pun engkau harus jaga di dalam pribadimu juga. Kalau engkau mendengar orang demikian, lebih baik. Satu, engkau ingatkan. Kedua, kalau dia justru berdebat denganmu, tinggalkan saja. Tapi kalau itu terjadi pada hidupmu, jangan ucapkan kata kotor, jangan katakan kata-kata bohong. Kenapa? Karena disitulah yang meluap dari hatimu, itu akan menjadi sesuatu yang tidak baik. Engkau bisa memeriksa itu, dan engkau bisa merubahnya menjadi ucapan-ucapan yang baik. Suatu saat, waktu saya di mall, ini benar kejadian, kira-kira seminggu yang lalu, saya berjalan-jalan, tahu-tahu ada seorang ibu-ibu memanggil anaknya. Anak, kamu ini lincah, kamu lari-lari, mama susah ngejar kamu kayak monyet. Ucapannya kok begitu. Saya begitu mendengarnya rasanya, aduh, kalau itu anak saya kan, aduh, sedih sekali. Ini orang yang sudah biasa mengucapkannya. Nah, itu mengingatkan saya, kita harus melatih perkataan-perkataan kita. Ucapkan kata-kata berkat. Kalau kita perlu menegur anak itu, kita panggil dia baik-baik. Anak yang baik, anak yang diberkati Tuhan. Anak baik tidak boleh lari-larian. Anak baik tidak boleh nakal. Itu ucapan-ucapan yang membangun dia. Karena ucapan-ucapan yang mengatakan monyet, nakal, dan sebagainya akan menutup jiwanya sebagai manusia. Hati nurani harus kau perlihatkan ke hadapan Tuhan dan juga ke hadapan manusia. Yang terakhir, hati nurani akan membawa berkat dan keselamatan. Mazmur 23 ayat 4 dan 5 mengatakan demikian. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Lihat, orang-orang yang murni hatinya, dia akan mendapat berkat dari Tuhan. Berkat Tuhan jangan kita membatasi, hanya mengatakan berkat-berkat materi, uang, kekayaan, dan sebagainya. Banyak berkat yang sudah kita terima. Saat ini, di dalam masa-masa pandemi, kita masih sehat, kita masih bisa beribadah, bahkan bertatap muka walaupun kita berjauhan dengan sistem daring ini, ya. Tetapi percayalah, itu berkat dari Tuhan Yesus. Berkat dari Tuhan Yesus membawa kita bukan hanya kekayaan, tapi ada kesehatan, sukacita, damai sejahtera. Ada anak-anak di dalam keluarga yang mendengar orang tuanya, ada keluarga yang berbahagia. Itulah berkat-berkat dari Tuhan Yesus. Jadi pagi hari ini, victorious people, percayalah, waktu engkau menjaga hatimu nuranimu dengan baik, baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia, dan kau lakukan dalam hidupmu hari lepas hari, Tuhan Yesus senantiasa akan membuatmu lebih dekat, lebih baik, lebih serupa dengan Tuhan Yesus. Maka apa yang kita terima, kita menjadi berkat, garam, dan terang di mana kita berada. Dan kita pun di dalam ucapan-ucapan yang senantiasa menjadi berkat bagi lingkungan, bagi orang-orang di mana kita berada. Pada akhirnya kita juga diberkati Tuhan Yesus. Diberkati Tuhan Yesus adalah diberkati dengan lengkap.
diberkati secara materi, diberkati secara fisikal, diberkati secara rohani, dan dimanapun kau berada, nama Tuhan Yesus dimuliakan. Victorious people, terima kasih sudah mendengar firman kebenaran ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk program SMP Saturday Morning Prayer saat ini. Engkau sudah menyertai memberkati Tuhan. Biarlah kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu di dalam kebenaran firman Tuhan tetap menjaga hati yang murni, nurani yang baik di hadapan-Mu, sehingga itu Tuhan menjadi kuasa di dalam hidup kami, menjadi hubungan kami yang makin dekat dengan-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, setiap firman yang sudah ditaburkan, meteraikan Tuhan di dalam setiap telinga pendengar, hati yang mendengar, setiap victorious people di tempat di mana mereka berada. Firman Tuhan boleh bertumbuh, berakar dengan kuat, dan firman Tuhan ini menjadi penuntun hidup bebas pribadi. Tuhan Yesus, sebagai hamba-Mu, saya sudah selesai berkata-kata. Tapi biarlah Tuhan, saya memberkati setiap victorious people yang mendengar saat ini. Diberkatilah Engkau bebas pribadi. Dimanapun Engkau yang mendengar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan ini akan merubah hidupmu makin serupa dengan Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih. Dan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.